البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Masih di muka surat 36. Baik. Qala Syekhuna Ar-Rajihi hafizahullahu taala, fa awwalu man i'tarada 'ala Allah wa awwalu man qasa qiyasan fasidan huwa iblis. Maka yang pertama kali menentang Allah dan yang pertama kali melakukan qiyas dengan qiyas yang rusak, yaitu fasidul i'tibar, sudut pandangnya keliru, sudut pandangnya rusak, adalah iblis. Dan ini adalah ucapan Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dan lain-lain. Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih, dan juga yang lainnya dengan sanad yang sahih. Awwalu man qasa iblis wa innama ubidatis syamsu wal qamaru min ajlil qiyas. Yang pertama kali membuat qiyas adalah iblis, dan hanyalah matahari dan bulan disembah disebabkan karena qiyas, yaitu apa? Qiyas yang rusak. Kemudian beliau mengatakan fahaula itaifatus salisah al-iblisiyah. Mereka adalah kelompok yang ketiga, Qadariyah Iblisiyah. Amanu bis syara' wa amanu bil qadar, amanu bil awamiri wan nawahi. Mereka beriman pada syariat, beriman pada takdir, beriman pada perintah dan larangan. Walakin qalu ar-rabbu mutanaqid. Namun mereka mengatakan Rabb kontradiksi, Rabb kontradiktif, bertolak belakang. Wa ta'anu fi hikmatir Rabb. Mereka mencela hikmah Allah Ta'ala, seakan-akan apa? Allah tidak meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Wa qalu amruhu yanqudu qadrah. Mereka mengatakan perintah Allah itu menentang takdirnya. Wa qadruhu yanqudu amrah. Takdir Allah menentang perintahnya. Gimana mewajibkan Abu Jahal untuk Abu Lahab untuk beriman, namun menakdirkan Abu Lahab itu adalah kafir? Ini kontradiksi, kata mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal ini menunjukkan lemahnya akal mereka dalam memahami dua perkara ini. Qabbahahumullah, semoga Allah memburukkan mereka. Fahum khusumullah, maka mereka adalah penentang Allah, lawan Allah. Alladzina qala fihim Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata tentang mereka, haula'i ma'syarul qadariyah. Mereka ma'syar atau mi'syar, kalau ma'syar maksudnya jamaah, mereka masih jamaah qadariyah, ma'ruf. Kalau mi'syar dalam artian 1/10, wallahu alam ya, sepertinya tidak terkenal ya. Dohirnya ma'syar, yaitu apa? Jamaah. Mereka adalah jamaah qadariyah. Yusaquna ilan nari sauqan. Mereka akan digiring ke neraka dengan sebenar-benar penggiringan, yaitu apa? Digiring, betul, dikumpulkan ke neraka karena menentang Allah Ta'ala. Fal qadariyahum khusumullah, maka qadariyah mereka adalah musuhnya Allah, lawannya Allah. Wahum yudafi'una an iblis, mereka membela iblis. Iya, kenyataannya jadi demikian. Wa kadzalikal murji'ah yudafi'una an iblis. Demikian pula dari sisi yang lain murji'ah, mereka menentang iblis. Ma'ruf, yang ini dari kalangan orang-orang sufiyah. Prakteknya memang seperti itu. Karena apa? Mengatakan bahwasanya iblis itu mukmin. Buktinya dia mengatakan Rabbi bima aghwaytani, berarti dia beriman pada Allah. Kembali kepada apa? Iman rububiyah saja. Wa yattahimuna Rabb, mereka menuduh Allah. Wa yata'anuna fi hikmatih, mereka mencela hikmah Allah. Wa yaqulun iblis miskin mazlum, mengatakan iblis itu kasihan, dia terzalimi. Padahal iblis yang selama ini apa? Boleh jadi dia makan makanan orang yang tidak mau baca bismillah. Rugi kita yang kerja keras bekerja mencari rezeki, mereka yang makan dengan gratis, dan seterusnya. Iblis dan bala tenteranya itu.
Taib. Zalamahur Rabb, bukan ya, salah ya. Arada an yunazzihu jabhatahu an alla yasjuda li ghairih. Dia ingin menyucikan kening dia dari sujud kepada selain Allah. Faturida walu'in. Lalu dia diusir dan dikutuk. Memangnya Allah tidak tahu isi hati iblis. Isi hati iblis bukan karena ingin menyucikan tauhid, tapi karena sombong dia itu. Dia sendiri ingin disembah. Fama dzambuh, apa dosa dia? Fa iblis miskin, mazlum. Iblis itu kasihan, dia terzalimi. Zalamahur Rabb. Allah mendolimi iblis. Nauzubillah. Baik, kalau bukan kitab suci, dari mana engkau kenal ada yang namanya iblis? Tanpa kitab suci kita tak tahu ada yang namanya iblis. Kitab suci menjelaskan kejahatan iblis. Baik. Arada an yunazziha jabhatahu anis sujudi li ghairih. Dia ingin menyucikan keningnya dari sujud kepada selain Allah. Fadzulima wa turid wa lu'in. Dia dizalimi, dia diusir, dia dikutuk. Madzambuh, apa dosa dia? Fahaula'i wal iyadu billah hum khusumullahil iblisiyah. Mereka kita berlindung pada Allah. Mereka adalah lawan Allah. Mereka adalah sekte iblisiyah, wa iblisiyah. Sejahat itu masih ada yang membela. Ini selalu manusia memang ada aja beraneka ragam jenis manusia itu. Fayatakhallasu mimma sabaq, maka disimpulkan atau disimpulkan ya. Kesimpulannya takhallus maksudnya adalah apa? Yaitu khulasah, kesimpulan dari apa yang terdahulu. Annal qadariyah salah satu anwa. Bahwasanya qadariyah itu ada 3 jenis. Yang pertama majusiyah, yaitu apa? Orang-orang Mu'tazilah itu. Wa humul ladina amanu bil awamiri wan nawahi wasyara'. Mereka lah orang-orang yang mereka beriman kepada perintah, larangan dan syariat. Wa kadzdzabu bil qadar. Mereka mendustakan takdir. Wa hum ahsanuha wa afdaluha. Mereka yang paling baik dan paling utama di antara para qadariyah, karena masih mau taat dari sisi amalan-amalan fikhiyah dan sebagainya itu. Taat, disuruh untuk jangan mencuri ya, tidak mencuri dan sebagainya. Yang kedua musyrikiyah. Wa humul ladzina kadzdzabu bisyara' wa amanu bil qadar. Mereka adalah yang mendustakan syariat dan beriman pada takdir. Ini yang dikatakan Jabriyah itu. Mendustakan syariat tapi apa? Beriman pada takdir. Yang ketiga iblisiyah. Wa humul ladzina amanu bisyara' wal qadar lakin ja'alu rabba mutanaqidan. Mereka beriman pada 2 perkara ini tapi menganggap 2 perkara ini kontradiksi. Berarti Allah juga mengalami kontradiksi tadi, pertentangan. Wa qalu syar'uhu yanqudu qadrah. Mereka mengatakan syariat Allah itu menentang takdirnya. Wa qadruhu yanqudu syar'ah. Takdir Allah itu menentang syariatnya. Qabbahahumullah. Semoga Allah memburukkan mereka. Fal imanu bil qadar aslun min usulil imani sittah. Maka beriman pada takdir itu salah satu dari prinsip-prinsip iman yang 6. La yasihul imanu illa bih. Keimanan tidak sah kecuali dengan itu. Faman lam yu'min bil qadar falaysa bimu'min. Maka orang yang tidak beriman pada takdir berarti dia bukan mukmin. Baik. Qala al-mu'allifu rahimahullah, yaitu apa? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Wa minas sunnatil lazimah allati man taraka minha khoslatan lam yakbal wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Termasuk dari sunnah yang bersifat harus, bersifat mengharuskan, yang mana barang siapa meninggalkan satu karakter saja darinya, dia tidak menerimanya, dia tidak beriman kepadanya, berarti dia bukan ahli iman, bukan ahli sunnah, adalah al-imanu bil qadar, beriman pada takdir, keimanan pada takdir. Hadhil khoslah hiya minas sunnatil lazimah. Karakter ini termasuk sunnah yang bersifat harus. Man tarakaha wa lam yu'min biha, barang siapa meninggalkannya dan tidak mengimaninya, falaisa min ahli sunnah, maka dia bukan termasuk dari ahlu sunnah. Wahia al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih, yaitu keimanan pada takdir yang baik dan yang buruknya. Yakni tu'minu bil qadar, yaitu engkau beriman pada takdir, khairan au syarran, yang baik ataupun yang buruk, semuanya harus engkau imani. Jangan seperti yang dialami oleh orang-orang qadariyah tadi. Ta'atan wa maksiyah, berupa ketaatan ataupun kemaksiatan, kita imani itu dari Allah Ta'ala. Dari sisi apa? Takdir Allah Ta'ala.
Walaupun Allah juga menyuruh kita membenci yang buruk-buruk, membenci maksiat. Fal khair ka'an yarzuqakallahu malan halala. Takdir yang baik contohnya adalah Allah memberikan kepadamu harta yang halal, wa zaujatan salihah, istri yang salihah, au yu'tiyakal khasab, atau memberikan kepadamu kesuburan, wal matar, hujan, wal ibil, wal bakar, wal ghanam, ada onta, lembu, kambing, wasihata wal afiyah, kesehatan, pemeliharaan, wal walad, anak. Hadza kulluhu khair. Ini semua adalah kebaikan. Tu'minu bi annahu min indillah. Engkau beriman bahwasanya itu dari sisi Allah. Wa kadzalika syarr tu'minu bih. Demikian pula keburukan engkau mengimaninya, mengimani bahwasanya itu juga takdir Allah. Ka'an yakuna musibatan taqa'u alaik. Seperti keburukan itu berupa musibah yang menimpa dirimu, kamaradin au dainin au taslitin bisijen, seperti masalah sakit, hutang, atau dikuasakannya penguasa kepadamu sehingga engkau dipenjara, au qatl, atau terbunuh, naudzubillah, terhadap dari itu semua, au yakunu dararan fi ahlik, atau ada suatu bahaya yang menimpa keluargamu. Kalau ahlik di sini diatofkan ke yang itu berarti apa? Istrimu, au fi auladik, atau pada anak-anakmu. Fahadza tu'minu bih, maka engkau beriman kepadanya. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada musibah pun kecuali itu dengan seizin Allah. Barang siapa beriman pada Allah, Allah akan memberinya petunjuk kepada hatinya. Baik. Jadi beriman walaupun itu berupa musibah-musibah. Wa bil jumlah alaika an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Secara keseluruhan engkau harus mengimani takdir yang baik dan yang buruknya. Sawa'un kana khairan au syarran, sama saja itu berupa kebaikan ataukah keburukan. Wa qauluhu wat tasdiqu bil ahaditsi fihi wal imanu bih. Alam ma'tuf kemana? Karena apa harus lihat yang depan-depan lagi. Intinya adalah yaitu beriman membenarkan hadis-hadis tentang masalah takdir dan mengimaninya. Ai tusaddiqu bil ahaditsil waridati fil qadar wa tu'minu biha. Engkau membenarkan hadis-hadis yang datang tentang takdir dan engkau mengimaninya. Wa hadza huwa madhhabus salaf. Inilah madhab salaf. Baik. Wa qauluhu la yuqalu lima wala kaif. Tidak boleh dikatakan, ditanyakan tentang masalah fiilnya Allah itu lima. Kenapa Allah berbuat macam ini? Yang tujuannya adalah tasykik, membuat keraguan. Wala kaif, tentang masalah asma wa sifat, tentang kaifiatnya bagaimana itu. Tak perlu ditanyakan itu. Maknahu la yuqalu lima fil af'al wala kaifa fis sifat. Maknanya adalah tidak boleh ditanyakan kenapa di dalam perbuatan Allah itu dan bagaimana tentang masalah sifat-sifat Allah. Fala taqul lima fa'alallahu kadza. Maka jangan engkau bertanya kenapa Allah berbuat demikian. Kenapa bayi yang masih kecil belum bersalah apapun tahu-tahu kena corona misalkan. Tak perlu ditanyakan. Allah punya hikmah di balik itu. Baik. Bal salim liqada'illahi wa qadarih. Bahkan engkau harus yaitu salim, yaitu pasrahkan, bersikap pasrah, tunduk patuh kepada ketetapan dan takdir Allah. Fala taqul masalan lima atallahu fulanan ilma wa lam yu'ti hadza. Jangan engkau mengatakan misalkan kenapa Allah tidak memberi fulan ilmu lima atallahu fulanan. Kenapa Allah memberi fulan ilmu itu tapi tidak memberikan ilmu itu pada orang yang ini? Lima kana hadza aliman wa hadza jahilan. Kenapa yang ini alim, kenapa yang itu jahil, dan seterusnya. Lima hadza faqirun wa hadza ghani. Kenapa yang ini fakir, yang itu kaya? Semuanya ada hikmahnya dan Allah Maha Adil. Tayyib. Tapi memang barang siapa berusaha, maka Allah dengan sunatullahnya akan membantu para hamba tadi. Kullan numitu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Semuanya dibantu oleh Allah Ta'ala. Kami bantu yang ini, kami bantu yang itu dari pemberian Rabbmu. Dan pemberian Rabbmu itu tidak terlarang. Yang penting apa? Kita usaha dan menempuh jalan yang betul. Lama-lama sampai juga insya Allah. Lima kana hadza tawilan wa hadza qasiran. Kenapa yang ini tinggi, kenapa yang ini pendek? Itu terserah Allah. Yang penting usaha. Baik. Kalaupun kurang dari sisi ini, kita lengkapi dari sisi yang itu dan seterusnya. Lima kana hadza umruhu
Kana hada umruhu mi'ata sanah wa yamutu syaikhan. Kenapa orang yang ini umurnya sampai 100 tahun mati dalam keadaan tua, wa hada yamutu syaban, yang ini mati masih muda? Itu terserah Allah, ada hikmah di balik itu. Fa mithlu hadhil umur hiya sirrullahi fil qadar. Maka perkara-perkara yang seperti ini dia adalah rahasia Allah di dalam takdir. Baik, sebagaimana juga disebutkan oleh Imam Al-Ajuri dalam Asy-Syariah, al-qadar sirrullah. Takdir adalah rahasia Allah. Baik, la tas'al anha bilima. Jangan engkau menanyakan tentangnya dengan kenapa. Walihada qala yaqulu Tahawi. Maka dari itu At-Tahawi mengatakan al-qadar sirrullahi ta'ala. Takdir adalah rahasia Allah Ta'ala fi khalqih, pada makhluknya. Baik. Kemudian apa? Hajabahu an anamih. Dia menutupi takdirnya tadi dari para makhluknya. Anam artinya makhluk. Ai hajabahu anin nas, yaitu Allah menutup takdir tadi dari orang-orang. Wa nahahum an maramih, dan Allah melarang mereka dari menginginkan untuk tahu masalah takdir. Baik. Faman sa'ala lima fa'al, maka barang siapa menanyakan kenapa Allah berbuat demikian, faqad radda hukmal kitab, maka sungguh dia telah menolak hukum kitab suci. Wa man radda hukmal kitab kana minal kafirin. Barang siapa menolak hukum kitab suci, maka dia termasuk orang-orang kafir. Baik. Qala Allah Ta'ala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, dan mereka itulah yang akan ditanya. Baik. Fala tas'al, maka jangan engkau menanyakan masalah itu. Tapi apa? Kewajibannya adalah mengetahui dan beriman, mengetahui apa yang Allah ajarkan lalu mengimaninya. Fahadha sirrullahi fi khalqih, maka ini adalah rahasia Allah pada makhluknya. Wa alam anna rabbaka hakim, dan ketahuilah bahwasanya Rabbmu maha penuh hikmah. Memang ini cabaran, keimanan pada takdir ini cabaran. Sebagaimana seluruh syariat memang cabaran. Apakah kita beriman pada berita itu dan percaya pada Allah, ataukah jadi ragu dan kemudian apa? Menggunakan akal untuk menghakimi Allah? Jelas Allah yang lebih hakim. Kita tidak ada apa-apanya. Lamma ja'ala hadza tawilan wa hadza qasiran. Manakala dia menjadikan yang ini tinggi, yang ini pendek. Nah, yang ini tinggi membantu mengambilkan barang-barang bagi orang yang tidak sampai. Yang itu pendek dia selamat dari ranting-ranting di atas dan sebagainya. Banyak hikmahnya di balik itu. Seperti dulu waktu di Damat habis kerja apa itu namanya? Ngurus bukan, jauh sebelum itu masih aman, masih senang kita untuk sholat di lapangan, sholat Id. Nah, panitia setelah malam-malam ngurusi itu, nanti setelah yang lain pulang, panitia baru merapikan juga, lalu naik lori. Nah, yang badannya tinggi harus hati-hati, sering ada ranting di depan wajah dia. Yang pendek-pendek santai dia. Duduk tidak perlu bungkuk-bungkuk. Jadi semuanya ada hikmahnya. Tayyib. Wa hadza ghaniyan wa hadza faqiran, menjadikan yang ini kaya, menjadikan yang itu miskin. Yang kaya mendapatkan kesempatan beramal soleh banyak dan dicabar dengan itu dan dicabar dengan syukur. Yang fakir mendapatkan kesempatan untuk ibadah kesabaran yang banyak-banyak dan dikasih kesempatan untuk amalan sedikit namun pahalanya boleh jadi berlipat. Karena 1 ringgit untuk orang fakir nilainya besar. Semuanya ada hikmahnya di balik itu semua. Wa hadza aliman wa hadza jahilan, yang ini alim tugasnya lebih banyak, yang ini jahil dia juga punya tugas untuk belajar dan membantu orang alim, tugasnya tidak sebesar orang alim, namun jangan kemudian menyia-nyiakan tugasnya. Fal qadar sirrullah, maka takdir adalah rahasia Allah. Wa huwa mabniyun ala hikmatillah, dan takdir itu dibangun di atas hikmah Allah, tidak dibangun di atas kedzaliman. Pasti dibangun di atas hikmah, semuanya diletakkan pada tempatnya. Allati la na'lamuha, yang mana kita tidak mengetahuinya. Baik, wa kadzalik, demikian pula fala tas'al anil kaifiyah, fala taqul kaifa sifatuhu ta'ala. Demikian pula engkau jangan menanyakan tentang gambarannya. Jangan engkau menanyakan bagaimana gambaran sifat Allah Ta'ala. La taqul kaifa istawa, jangan engkau bertanya bagaimana dia istawa. Karena engkau tanya pada siapa? Nanti di hari kiamat tanya pada Allah. Sekarang engkau tanya pada orang yang sama-sama tidak tahu, enggak ada gunanya itu. Malah jadi ragu. Baik.
Bal tu'minu bil istiwa, bahkan engkau harus beriman kepada sifat istiwa karena Allah mengajari kita itu. Wala tas'al anil kaifiyah, jangan engkau menanyakan bagaimana cara Allah istiwa. Fal istiwa maknahu maklum, istiwa maknanya telah diketahui. Lakin la tas'al anil kaifiyah, namun jangan engkau menanyakan bagaimana gambarannya. Tayyib, tu'minu bi anna Allah astawa 'alal arsy, engkau beriman bahwasanya Allah istiwa di atas arsy, lakin la tas'al an kaifiyatil istiwa, namun jangan engkau menanyakan bagaimana gambaran istiwanya. Karena pemaksaan yang seperti itu akan menimbulkan apa? Jiwa kita langsung menggambarkan. Sementara data yang ada hanyalah cara istiwa makhluk, akhirnya menyerupakan Allah dengan makhluk, sehingga jadi mujassimah atau malah apa? Jadi orang-orang nufah yang mengingkari itu. Kama qala al-Imam Malik rahimahullahu taala lamma su'ila anil istiwa, sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah ketika ditanya tentang istiwa, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib wasu'alu anhu bid'ah. Istiwa itu telah diketahui, yaitu maknanya ma'ruf. Tentang bagaimana penggambarannya ini tidak diketahui karena Allah tidak mengajarkan itu, dan ini perkara gaib. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya wajib karena Allah mengabarkan itu, berarti harus dipercaya. Wasu'alu anhu bid'ah, menanyakan tentang itu adalah bid'ah karena tidak pernah diperintahkan menanyakan itu. Baik. Disebutkan di sini, suruh lihat Hujjah fi Bayanil Mahajjah punya Abul Qasim Al-Asbahani dan yang lainnya. Baik. Dan ini sahih diriwayatkan oleh Al-Ajurri, juga apa? Al-Lalikai dan yang lain-lain. Juga Ibnu Abdul Bar. Wa mithlu hadza aidan an-nuzul, seperti itu juga masalah turunnya Allah ke langit dunia. Maklumun maknahu fil lughatil arabiyyah, maknanya telah diketahui dalam bahasa Arab. Yang namanya nazala adalah yaitu apa? Berpindah dari yang lebih atas ke yang lebih bawah. Ini ma'ruf. Lakin la tas'al an kaifiyatih, namun jangan engkau menanyakan bagaimana tata caranya. Tayyib, fal imanu bihi wajib, mengimaninya wajib. Karena yang penting sekarang adalah setelah Allah turun dan menawarkan pada kita berbagai fasiliti, apa yang kita lakukan itu yang lebih penting. Tayyib. Wasu'alu anhu bid'ah, menanyakannya adalah bid'ah. Fasifat ma'lumun ma'aniha, maka sifat itu telah diketahui maknanya. Baik, maklum isim fa'il, isim maf'ul, ma'aniha dalam i'rabnya sebagai apa? Naibul fa'il dari maklum. Baik. Kemudian fil lughatil arabiyyah, dalam bahasa Arab, wal imanu biha wajib, mengimaninya wajib. La yus'alu anil kaifiyah, Allah tidak ditanya tentang bagaimana tata cara dia turun. Karena yang penting adalah kita doa, karena tujuan Allah menceritakan itu adalah agar kita bangun malam dan berdoa. Ya, bukan malah menghakimi Allah, ya Allah tadi engkau turun macam mana sih? Bukan itu yang penting. Yang penting adalah menerima hadiah dia, itu yang penting. Tahu orang-orang kafir yang menunggu-nunggu kedatangan siapa itu? Santa Claus juga nggak nanya gimana cara Santa Claus datang, masih macam dulu kah pakai kereta kijang atau masuk lewat cerobong asap atau apa? Yang penting hadiah datang, itu yang penting, kata orang-orang. Ya, orang kafir aja beradab pada siapa itu makhluk yang entah betul entah salah. Kenapa kita tidak beradab pada Allah Ta'ala? Kemudian kata beliau, li'anna su'ala anha bid'ah, karena menanyakan tentang itu adalah bid'ah. Fala taqul kaifa ilmullah, maka jangan engkau bertanya bagaimana ilmunya Allah. Kaifa sam'illah, bagaimana pendengaran Allah. Kaifa basorih, bagaimana penglihatan Allah. Kaifa ru'yatih, bagaimana nanti dia dilihat. Li'anal kaifiyata la ya'lamuha illallah, karena masalah penggambaran dan tata caranya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Fakana su'alu anha lidzalika bid'ah, maka jadilah menanyakan tentang masalah itu dengan sebab itu adalah bid'ah. Fakama annaka la ta'taridu 'ala Allahi fi af'alih, maka kembali ke yang pertama, sebagaimana engkau tidak menentang Allah dalam perbuatan-perbuatannya dengan pertanyaan 5, fala tas'al an kaifiyati sifatih, maka jangan pula engkau menanyakan tentang kaifa pada sifat Allah Ta'ala. Fala yuqalu lima wala yuqalu kaif, jangan ditanyakan kenapa pada perbuatannya, jangan ditanyakan kaifa bagaimana tentang sifat-sifatnya. Innama huwa tasdiqu biha, hanyalah tugas kita membenarkannya, tugas kita ringan. Tapi orang ahli kalam yang memberat-beratkan, menambah tugas sendiri-sendiri. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.